Hadis ini memperingatkan kita untuk berhati-hati, jangan sampai kita mengambil hak orang lain, jangan sampai kita mendolimi orang lain. Hak orang lain berkaitan dengan tiga hal, berkaitan dengan darahnya, berkaitan dengan hartanya, berkaitan dengan harga dirinya. Sebagaimana sabda Nabi SAW tatkala haji wada, kata Nabi SAW, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Sungguhnya darah kalian haram. Tidak boleh seorang menumpahkan darah saudaranya. Haram darahnya, tidak boleh ditumpahkan, tidak halal. Wa amwalakum, demikian juga harta kalian haram. Tidak boleh seorang mengambil harta saudaranya. Ya, tidak boleh. Sekecil apapun, sedikit apapun, tidak boleh diambil harta saudaranya. Demikian juga tidak boleh dia menjatuhkan harga diri saudaranya. Wa a'radakum haram. Tidak boleh seorang menghina saudaranya yang lain. Tidak boleh dia menjatuhkan harga diri saudaranya yang lain. Ya, tidak boleh dia menggibah saudaranya yang lain. Ini perkara yang berkaitan dengan hak-hak orang lain, maka jangan kita langgar, jangan kita jatuhkan. Semuanya akan ditimbang oleh Allah, semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ulama mencontohkan contoh sederhana yang sering disepelekan oleh sebagian orang, ya. Misalnya kita pergi ke masjid, ini berkaitan dengan hak milik orang lain. Kita pergi ke masjid, kemudian kita pakai sendal kulit. Ingin wudu, kita nggak ingin sendal kulit kita kena air. Maka kita pakai sendal orang di situ. Mentang-mentang sendal jepit kita pakai. Enggak minta izin. Orang yang keluar tidak suka sendalnya basah. Suka atau tidak sendalnya basah? Dia enggak suka, sudah enggak minta izin, pakai basahin sendal dia, tidak merusak sendal orang, dia boleh rusak. Ini enggak boleh seperti ini, hati-hati. Kecuali kalau sendal yang sudah disediakan masjid dipakai siapa saja enggak apa-apa. Terkadang dia asal pakai aja sendal orang, dipakai untuk masuk WC, untuk wudu, ya, sudah basah-basah, bau lagi sendalnya, sementara sendal dia simpan dengan kondisi bersih. Ini bentuk kezaliman. Ya. Mudah-mudahan orangnya nggak nuntut kita hari kiamat. Kalau dia nuntut kita repot. Ya. Oleh karena hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kezaliman apapun diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kata Allah dalam hadis qudsi, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi faja'altuhu muharraman bainakum fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, ketahuilah aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Ya. Wa ma rabbuka bidzallami lil abid, dan Rabbmu tidaklah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya. Ya. Kalau Allah menyiksa siapa saja Allah mampu, tapi Allah tidak berbuat zalim, dan Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya. Ya. Maka Allah berkata, faja'altuhu muharraman bainakum, aku jadikan kezaliman haram di antara kalian, fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang berhati-hati, ya, jangan sampai dia menzalimi orang lain. Lebih baik dia meninggal dalam kondisi banyak dosa tapi berkaitan antara dia dengan Allah, daripada dia berbuat dosa antara dia dengan orang lain. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, in laqita Allah bi 70 dhanban fima bainaka wa baina Allah ahwanu 'alaika min an talqahu bi dhanbin wahidin fima bainaka wa bainal ibad. Kata Sufyan Ats-Tsauri, engkau bertemu dengan Allah pada hari kiamat dengan membawa 70 dosa, antara engkau dengan Allah masih lebih ringan daripada engkau bertemu dengan Allah dengan bawa satu dosa saja tapi kau menzalimi orang lain. 70 dosa banyak, tetapi asalnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Terlalu banyak dalil Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dia berbuat dosa tapi antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi muskilahnya, problemnya, tatkala Anda bertemu dengan Allah, Anda menzalimi seorang hamba yang lain. Ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena hamba ini pada hari kiamat akan nuntut Anda, dia ingin dapat pahala. Dan kita tahu setiap orang pada hari kiamat ingin mendapatkan kebajikan meskipun hanya sebesar zarrah, meskipun hanya sekecil apapun, karena ini berpengaruh dengan kelangsungan nasibnya selama-lamanya. Kalau timbangan kebajikannya berat, maka dia akan masuk surga. Tapi kalau ternyata timbangan kebajikannya ringan, ya, maka dia akan masuk neraka. Maka orang pada saat tersebut sangat butuh dengan kebaikan. Sangat butuh dengan kebaikan. Jangan Anda harap saya zalim orang nanti di hari kiamat dia maafkan. Tidak ada maaf-maafan sana. Mereka akan nuntut pada hari kiamat kelak. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, bi'saz zad ila al-ma'ad al-udwan 'ala al-ibad. Sebaik-baik bekal yang dibawa pada hari kiamat adalah berbuat zalim kepada hamba Allah yang lain. Hati-hati. Ya.
Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadisnya dalam Sahih Al-Bukhari, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min 'irdin aw shay'in falyatahallalhu minhu al-yawma qabla an la yakuna dinar wala dirham." Kata Nabi SAW, barang siapa yang punya kezaliman kepada orang lain, dia menzalimi saudaranya, maka hendaknya dia minta dihalalkan pada hari ini sebelum datang hari kiamat di mana tidak ada dinar dan dirham. Tidak bisa lagi bayar dengan dinar dan dirham. Tidak bisa. Kita ngambil harta orang di dunia, di akhirat kita tidak bisa bayar dengan harta karena kita tidak punya harta hari kiamat kelak. Bukankah Nabi SAW mengatakan, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan uratan ghurlan buhman." Manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam kondisi tidak berpakaian, dalam kondisi tidak beralas kaki, dalam kondisi belum disunat, dalam kondisi buhman, tidak membawa apapun. Tidak ada membawa apapun. Kemudian Nabi SAW membaca firman Allah, "Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh." Sebagaimana kami mulai penciptaan, kami ulangi lagi seperti itu. Sebagaimana seorang bayi keluar dari perut ibunya dalam kondisi tidak berpakaian, tidak beralas kaki, belum disunat, tidak ada harta yang dia bawa sama sekali, demikian juga manusia tatkala dibangkitkan. Harta yang kita kumpulkan seluruhnya sekarang ini, rumah mewah yang kita miliki, duit, dinar dan dirham, ya mobil mewah, semuanya akan kita tinggalkan tatkala dalam alam kubur. Bagaimana lagi tatkala dibangkitkan? Maka kita dibangkitkan tidak ada harta yang kita bawa. Nah, bagaimana kita bisa menebus hak orang lain? Bagaimana kita bisa menebus hak orang lain? Bagaimana kita bisa membayar kezaliman kita kepada orang lain? Maka Nabi jelaskan, ya, man kanat lahu madlamatun li akhihi, barang siapa yang punya kezaliman terhadap saudaranya, dia mengambil hak saudaranya, bin ardin aw syai'in, mungkin dia menjatuhkan harga diri saudaranya atau hak yang lain, falyatahallalhu minhu al-yawm, hendaknya diminta dihalalkan pada hari ini di dunia. Qabla alla yakuna dinar wala dirham, sebelum datang hari kiamat di mana tidak ada dinar dan dirham. In kana lahu amalun salih ukhidha minhu qadra madlamatihi. Kalau dia punya amal soleh, maka dibayarnya dengan amal solehnya tersebut, dengan pahala amal solehnya tersebut sesuai dengan kadar kezaliman yang dia lakukan. Ini proses pembayaran pada hari kiamat kelak. Proses pengembalian hak pada hari kiamat kelak. Dan kita tahu pada hari tersebut setiap kita butuh dengan amal soleh. Kita ingin pahala, ya. Kita ingin pahala. Ya. Pahala apapun yang kita lakukan, amal soleh apapun yang kita lakukan, ini semua bermanfaat. Kita pernah senyum sama orang, sedekah. Kata Nabi SAW, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyum di hadapan saudaramu sedekah. Kita butuh pahala sedekah tersebut. Ya. Kita pernah ramah sama orang, wal kalimatu thayyibah sadaqah. Kata-kata yang baik sama orang lain sedekah. Kita butuh pahala ini. Kelihatannya remeh sekarang. Di hari kiamat itu tidak ada yang remeh. Makanya Nabi SAW mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa bi akhika biwajhin talq. Jangan kau meremehkan kebaikan apapun, meskipun hanya bertemu dengan saudara dalam kondisi senyum. Karena ini pahala senyum ini nanti ada manfaatnya pada hari kiamat kelak. Ya. Orang pada hari tersebut seluruh kita butuh dengan amal soleh. Makanya Allah menggambarkan tentang bagaimana dahsyatnya hari tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza ja'atis sakhah", tatkala ditiupkan sangkakala yang memekakkan telinga. Kata Allah, "Yauma yafirrul mar'u min akhi", seorang akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, akan lari meninggalkan ayahnya dan ibunya, wa sahibatihi wa bani, dia akan lari meninggalkan istri dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, masing-masing akan sibuk dengan urusannya. Sebagian ahli tafsir mengatakan, kenapa seorang lari dari orang-orang terdekatnya, lari dari kakaknya dia lari, dari adiknya dia lari, dari bapaknya, dari ibunya, orang tuanya dia tidak mau ketemu dengan orang tuanya pada hari tersebut. Dari istrinya yang sangat dia cintai akan dia tinggalkan, tidak dia pedulikan, dia tidak ketemu dengan istrinya. Wa banih, dan bahkan anak-anaknya yang selama ini dia bekerja keras mencari nafkah untuk anak-anaknya, pada hari tersebut dia tidak ingin ketemu dengan anak-anaknya. Kenapa? Sebagian ahli tafsir mengatakan karena dia tidak mau dituntut oleh mereka. Selama di dunia ada hak-hak anaknya, hak istrinya, hak orang tuanya, hak kakaknya, hak ibunya. Ya. Dia mungkin kurang waktu di dunia menunaikan hak-hak mereka. Nah, mereka pada hari kiamat akan nuntut. Karena masing-masing butuh dengan pahala. Maka dia menghindar dari keluarganya, takut dituntut, takut diambil kebaikannya. Oleh karena inilah proses pembayaran penunaian hak-hak pada hari kiamat kelak. Dalam hadis yang lain, kata Rasulullah SAW pada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Kata para sahabat, "Al-muflisu fina man la dinar wala dirham wala mata'." Kata para sahabat, orang yang bangkrut di kalangan kami
adalah orang-orang yang tidak punya dinar, tidak punya duit, tidak punya mata, tidak punya aset, tidak punya barang-barang, tidak punya harta, tidak punya macam-macam. Duit tidak ada, aset tidak ada. Kata Nabi SAW menjelaskan, al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut dari umatku, inilah kebangkrutan yang sesungguhnya. Kata Nabi SAW, man ya'ti yaumal qiyamah, orang yang bangkrut dari umatku, man ya'ti yaumal qiyamati bi salatihi wa siyamihi wa zakatihi, orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salatnya, dengan bawa pahala zakatnya, dengan bawa pahala puasanya. Dia bawa pahala salat luar biasa pahalanya. Pahala zakat pahalanya luar biasa. Pahala puasa pahalanya luar biasa. Wa ya'ti wa qad syatama hadza. Namun dia datang pada hari kiamat ternyata di dunia dia pernah mencaci maki si fulan. Ya. Wa qad syatama hadza wa daraba hadza, dia pernah memukul si fulan. Wa akhadha mala hadza, dia pernah ngambil harta si fulan tidak dikembalikan. Ya. Wa qatala hadza wa safaka dama hadza, pernah menumpahkan darah si fulan. Maka Nabi SAW mengatakan, fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka diambillah pahala-pahalanya tadi, pahala salatnya, pahala zakatnya, pahala puasanya, dibagi-bagikan. Inilah ditransfer kepada orang-orang yang pernah dia zalimi di dunia, dibayar. Kemudian kata Nabi SAW, fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqda ma alaihi, kalau ternyata kebaikan-kebaikannya sudah habis sebelum hak-hak selesai, utang masih ada, ya, hak-hak belum dikembalikan secara keseluruhan, ukhidat min khotoyahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Maka kalau pahalanya sudah habis ditransfer, masih belum selesai urusannya, maka dosa-dosa orang-orang tadi diambil, dipikulkan kepada dia, kemudian dilemparkan dalam neraka jahanam. Ya. Jadi antum jangan kira orang yang sholat pasti masuk surga, orang yang bayar zakat pasti masuk surga, orang yang berpuasa pasti masuk surga. Jawabannya tidak. Ini ada bukti dalil bahwasanya bisa jadi orang sholat, orang puasa, orang bayar zakat, tapi dia suka menzalimi orang lain, maka dia bisa masuk neraka jahanam. Dalam satu hadis, dzukira oleh Nabi SAW, hadis Abu Hurairah, disebutkan kepada Nabi SAW, inna fulana, ada seorang wanita, ya, taqumul lail wa tasumun nahar, senantiasa salat malam, senantiasa puasa sunnah di siang hari, wa tatasaddaq, dan senantiasa bersedekah, wa fi lisaniha syai'un tu'dhi jiranha, tapi dia suka ganggu tetangganya dengan lisannya. Ingat, dia tidak mengganggu tetangganya dengan memukulnya, dengan mengambil hartanya, tidak, tapi dia suka nyakiti tetangganya, mungkin tuduh tetangganya macam-macam, menyebarkan fitnah, menjelek-jelekan tetangganya, pokoknya dia suka ganggu tetangganya. Maka Rasulullah SAW ditanya tentang wanita seperti ini, kata Nabi SAW, la khaira fiha hiya finnar, tidak ada kebaikan bagi wanita seperti ini, dia di neraka jahanam. Wa dzikra lin Nabi SAW anna fulana, kemudian disebutkan kepada Nabi tentang seorang wanita, tusallil lail, hanya tusallil maktubah, hanya salat 5 waktu, wa tasumu Ramadan, hanya puasa di bulan Ramadan, ya, salat sunnah tidak, puasa sunnah tidak, wa tatasaddaq bi athwarin min aqid, dan dia hanya bersedekah sedikit dari potongan-potongan susu yang sudah dikeringkan. Maka tapi dia tidak pernah mengganggu tetangganya. Kata Nabi SAW, hiya fil jannah, wanita ini di surga. Oleh karena hati-hati ibu-ibu, terutama ibu-ibu, karena biasanya suka ngurumpi itu ibu-ibu, ya. Kalau bapak-bapak pembahasannya lain biasanya. Ibu-ibu yang suka kumpul-kumpul, kemudian cerita sana, cerita sini, hati-hati, ya. Jelekan orang lain, menjatuhkan orang lain, mengejek orang lain, ya. Hati-hati, karena bahan menzalimi orang lain banyak di kalangan ibu-ibu. Allah khususkan penyebutan ibu-ibu dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Wahai orang-orang beriman, janganlah sebagian kalian mengejek sebagian yang lain. Bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Setelah itu Allah sebutkan ibu-ibu. Padahal orang beriman itu mencakup bapak dan ibu-ibu. Kemudian kata Allah, wala nisaun min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Janganlah para wanita mengejek wanita-wanita yang lain. Bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Dan ejekan di kalangan ibu-ibu itu banyak sarananya, ya. Ada wanita yang lain mengejek yang lain, kenapa? Karena lihat orang itu HP-nya HP jadul. Itu ibu-ibu HP-nya lama masih dipakai. Itu ibu-ibu sendalnya nggak pernah ganti. Itu bahan ejekan banyak. Bajunya itu saja. Baik. Ya, mungkin dia miskin, ya ukhti, mungkin dia miskin, ya. Kalau ente mau nasihati, anti mau nasihati, datang baik, ngomong baik sama dia. Jangan kemudian diomongin di belakang layar, ya.
Ya. Kemudian kalau datang ke rumahnya jorok. Banyak jadi bahan apa? Ejekan. Nanti ketemu anaknya nggak diperhatikan. Pokoknya jadi bahan ejekan banyak. Ya. Kalau bapak-bapak biasanya tidak, kalau ketemu biasanya ngobrol bisnis ya. Ngobrol bisnis, ngobrol yang lain. Terkadang ngobrol poligami. Tapi ibu-ibu ini hati-hati ibu-ibu ya. Jaga lisan.